Ya, mungkin begini Ustaz, terkait dengan Isra Mi'raj. Ini kan salah satu peristiwa di dalam sejarah Islam yang sangat luar biasa sekali ya. Mungkin keajaiban atau boleh katakan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad terkait dengan Isra Mi'raj ini. Jadi ini mungkin nanti saya mengarahnya, nanti mungkin pertanyaannya agak sedikit konyol sih ya, tapi ini penting juga perlu, karena Islam itu memang tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan misalnya, dengan sains, sehingga peristiwa Isra Mi'raj ini bagi sebagian Muslim atau mungkin yang bukan Muslim itu peristiwa katanya yang tidak masuk akal, sehingga perlu pembuktian secara ilmu pengetahuan. Nah, kalau memang kita telah lagi atau kita telisik lagi terkait dengan peristiwa ini, kan itu ada peristiwa perjalanan vertikal dan horizontal saja. Vertikal itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, vertikal dari Masjidil Aqsa. Horizontal itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, vertikal ya ke atas itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, ini terkait ini kan sekarang lagi pada demen-demennya ya, atau suka-sukanya sains itu ada dimensi-dimensi, Ustaz. Mungkin maaf ini ya, kalau dalam komik Marvel itu kan ada semesta katanya ya, ada beberapa semesta, ada timeline dan lain sebagainya. Jadi saya di sini hidup di semesta mana saya nggak tahu, tapi nanti ternyata ada kembaran saya di semesta yang lain, seperti itu. Sehingga kan itu tidak menutup kemungkinan itu pun yang terjadi dengan mungkin peristiwa Isra Mi'raj. Karena kalau secara akal atau pikiran nggak mungkin dalam semalam dengan perjalanan jauh aja, yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja itu 1.500 kilo. Belum nanti ke atasnya sampai ke langit ke-7 kan, dari situ setiap langit kan didatangi atau dilewati oleh baginda Nabi. Itu kan tidak mungkin dalam satu malam terus dia turun lagi, kembali lagi, itu kan tidak mungkin. Makanya ada sebagian dari ya mungkin istilahnya orang-orang barat memang itu nggak masuk akal peristiwa itu. Nah, yang ingin saya tanyakan ya, seperti saya kembalikan lagi ke pertanyaan saya, mungkin agak sedikit konyol. Apakah dalam Islam itu dimensi-dimensi atau semesta-semesta lain itu ada, atau misalnya kalau memang ada, ya mungkin kita sebagai orang Muslim ya wajib percaya kalau perjalanan Isra Mi'raj itu memang ada gitu kan. Tapi ini untuk bekal kami nanti kalau misalnya ditanya buktinya apa, nabimu jalan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke itu apa buktinya? Buktikan secara ilmu pengetahuan. Nah, mungkin kalau nanti ada dari Pak Ustadz yang disampaikan, nanti kita akan nanti kalau ditanya tidak akan berhadapan lagi kan ya. Jadi sekali lagi saya ingin saya tanyakan, apakah memang di dalam Islam itu ada dimensi-dimensi atau semesta-semesta lain di luar mungkin alam barzah, alam alam kubur, alam akhirat dan lain sebagainya. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa ini memang ketika disampaikan kepada umat saat itu, ada juga yang mereka ketika itu beriman kepada Rasulullah, ketika itu juga mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW, karena ini bukan peristiwa yang bisa diterima akal. Ini adalah peristiwa yang bisa diterima oleh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu yang harus kita garis bawahi, bahwa kalaupun memang dikaitkan dengan ilmu teknologi tidak mungkin. Kenapa? Karena itu buatan manusia. Sedangkan ini adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala langsung yang menentukan dengan peristiwa keimanan ini.
Jadi harus dengan keimanan diterimanya. Kalau dengan akal nggak bisa. Wah, mana mungkin dalam jangka waktu yang harus ditempuh 40 hari perjalanan dalam waktu 2 jam selesai, nggak mungkin. Nah, itu peristiwa yang tidak bisa diterima oleh akal. Maka keimanan ini, yang Isra Mi'raj ini adalah peristiwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang di zaman Rasul sendiri itu ketika dijelaskan yang membetulkan hanyalah Abu Bakar. Ya. Oke, kalau Rasulullah pernah berangkat ke Masjidil Aqsa, kami ini pernah berangkat ke sana. Ada satu golongan kan yang mengatakan itu. Di Masjidil Aqsa pintunya berapa, jendelanya berapa? Kalau Rasul pernah berangkat ke sana, coba jelaskan kepada kami. Rasulullah menjelaskan. Dan itu semua betul yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan kafilah yang saat itu berjalan ke Masjidil Aqsa, ya, yang mereka baru saja pulang dari Masjidil Aqsa, ya, diceritakan oleh baginda Rasulullah perjalanan mereka begini, seakan Rasulullah menyaksikan itu. Dan mereka mengatakan betul, kami memang ke sana dengan perjalanan ini. Artinya di situ bahwa bukti secara nyatanya Rasulullah mengatakan itu. Ada kapilah-kapilah yang baru saja berangkat dari sana, betul. Kejadian itu betul, ya. Jumlahnya kaca yang ada di Masjidil Aqsa, betul jumlahnya dibicarakan oleh baginda Rasulullah, tepat sekali. Kalau kita nanya temboknya warna apa ya Rasulullah, ya. Kalau kita nanya warna list kacanya apa, sampai sedetail itu orang-orang nanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah menjawab itu karena diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril yang menggambarkan langsung seperti melihat TV. Ya. Jadi semua gambaran-gambaran itu ada. Itu peristiwa Isra, diberangkatkan. Dan perlu kita ketahui kalau Allah hanya memberangkatkan ruh Nabi Muhammad SAW, Rasulullah tidak butuh buruk, tidak butuh kendaraan itu. Kenapa? Ruhnya yang diberangkatkan. Tapi ini dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar, fisiknya berangkat, ruhnya berangkat. Maka butuh kendaraan yang disebut buruk. Yang dijelaskan buruk itu seperti himar, ya, kuda kecil, ya, yang itu memiliki kecepatan yang luar biasa, secepat kilat. Itu nyata, ya, itu nyata kendaraan yang memang ditaiki oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kendaraan dari surga. Dan itu hanya dapat diterima dengan iman saja, tidak dengan mungkin kalau sekarang teknologi yang begitu hebat, gimana meneliti, jangankan menentukan itu, menghitung nikmat Allah, teknologi yang hebat ini nggak bisa. Karena Allah yang mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Peristiwa ini ada yang yang tidak beriman jadi beriman karena betul, wah betul saya pernah berangkat ke Masjidil Aqsa. Kalau begitu Muhammad betul. Ada yang seperti itu, wah ini Nabi Muhammad ngaco nih. Masa iya satu malam kurang berangkat ke Masjidil Aqsa? Nggak mungkin. Ada yang sudah beriman keluar dari keimanannya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa ini kalaupun memang harus dirincikan keilmuannya, Islam hanya mengarahkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya dapat diterima dengan keimanan kita. Dan ketahuilah, jangankan itu, perkara gaib pun kita harus mengimani adanya malaikat. Kita nggak pernah ketemu dengan malaikat, tapi kita harus beriman.